Singapura, negara yang luasnya hampir sama dengan ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Berada paling ujung di Semenanjung Malaya dan berjarak kurang lebih 40 menit perjalanan kapal dari Indonesia. Meski dekat, Singapura jauh meninggalkan kedua tetangganya itu. Negara berlambang singa ini berhasil menjadi contoh negara yang mencetak banyak kemajuan di berbagai bidang. Kotanya pun terlihat begitu cantik, bersih, dan tertata rapi. Masyarakat Singapura berdasarkan survei Indeks Pembangunan Manusia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Hanya saja, apa yang selama ini diketahui tentang Singapura tidaklah melulu soal kemajuan, bersih ataupun tertata. Ya, jika masuk lebih dalam melihat negara ini, akan ditemukan sisi yang tidak banyak disorot. Kira-kira apa itu? Berikut ini sisi gelap Singapura yang tidak banyak dilihat. Lansia yang harus bekerja. Di balik kesuksesan suatu negara, dipastikan terdapat sisi gelap yang tidak diketahui umum. Seperti halnya dilema yang menimpa Singapura ini. Dalam tulisan Turning the Corner in Singapore's Development State, menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Singapura faktanya tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terjadi ketimpangan di berbagai sisi, antara lain ketidaksetaraan, kesehatan, masyarakat lansia, teknologi, bahkan lingkungan. Banyak lansia di atas 65 tahun masih bekerja untuk mencukupi hidupnya, namun tidak diperhatikan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah hanya memberi pekerjaan untuk lansia agar mereka tetap mempunyai pekerjaan, tetapi tidak sejalan dengan fasilitas yang diberikan untuk para lansia tersebut. Tidak hanya berjualan makanan, ramu saji di restoran, petugas informasi di stasiun, bahkan para lansia ini harus bekerja sebagai petugas kebersihan di supermarket, bandara, dan tempat-tempat publik lainnya. Alasan mengapa banyak lansia bekerja di negara ini lantaran pemerintah Singapura menetapkan usia pensiun saat warganya berusia 63 tahun. Sementara di saat yang sama, kebutuhan hidup di Singapura meningkat setiap tahunnya. Memperbudak pekerja imigran. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Dari hampir 6 juta penduduknya, mayoritas etnis di negara ini terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sebanyak 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di negara ini. Pekerja asingnya sendiri membentuk setengah atau 50% dari sektor jasa. Meskipun demikian, kenyataan ini menimbulkan fakta yang mungkin tidak banyak diketahui. Ya, di Singapura, praktek perburuan yang eksploitatif di pasar tenaga kerja berupah rendah justru dinormalisasi, terutama ketika melibatkan tenaga kerja migran. Di antara hampir 46 juta orang yang hidup dan bekerja dalam kondisi seperti budak di seluruh dunia, menurut indeks global, lebih dari 9.000 di antaranya berada di Singapura. Sementara pelanggaran berat seperti penganiayaan fisik terhadap pekerja migran mendapat hukuman dan kecaman publik, praktik-praktik seperti penolakan hari libur, diskriminatif dan upah rendah, menahan dokumen pribadi penting, hidup dalam keadaan hina, menjadi sangat ditoleransi di Singapura. Sanggita Tanapal dalam tulisannya Another Dark Side of Breaking Singapore mengemukakan, para pekerja migran biasanya ditempatkan dalam kondisi yang tidak sehat, tidak aman, serta melakukan pekerjaan yang seringkali menempatkan mereka pada tingkat risiko pribadi yang tinggi. Mereka adalah kelas bawah permanen di negara yang penuh dengan rasisme. Ketika gelombang pertama tampak mengancam Singapura, para pekerja ini yang sudah tinggal di tempat sempit dijejalkan ke dalam ruangan seperti binatang dalam kandang. Mereka ditempatkan di penginapan kecil dengan tempat tidur susun, kadang-kadang hingga 20 orang dalam satu kamar. Mereka diisolasi dan terjebak di ruang berventilasi buruk yang menyebabkan penyebaran virus dengan cepat. Meski demikian, oleh negara yang telah lama melihat mereka sebagai alat sekali pakai dalam keajaiban ekonomi Singapura, tampaknya tidak peduli bahwa pekerja ini akan sakit atau mati. Tempat mereka bekerja seringkali menolak memperpanjang cuti atau perawatan kesehatan. Ia hanya peduli bagaimana pekerja migran tidak menulari penduduk setempat.